Ya, menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif. Lu dibilang ya kan ini dipikir jadinya lu ditempatkan sebagai orang yang melawan hukum kan kurang lebih Iya. Mungkin lu bisa cerita dulu posisinya gimana tuh. Jadi begini, terima kasih teman-teman semua udah datang ke sini. Pertama, saya ingin bikin semacam disclaimer dulu ya. Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu, tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta, ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani, ya. Banyak juga yang masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku. Itu yang harus saya klarifikasi. Bahkan saya juga membantu beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-hak pencipta yang sebenarnya kemarin itu ingin dihapus, ya, melalui gugatan label-label atau kelompok label tertentu, ya. Dan itu sudah kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta, bahwa lagu-lagu yang sudah melewati masa itu kembali kepada pencipta, ya, untuk dieksploitasi. Itu konteksnya lain. Artinya saya ingin katakan bahwa saya peduli dengan teman-teman musisi dan pencipta dan masa depan kita semua. Kalau saya melihat begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi. Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi, sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Jadi sebenarnya masalahnya itu konstruksinya ya, masalah hukum, ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Jak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu ya. Lu pakai lagu gue, ya sepatasnya dong, lu bayar gue. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral, ya. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Jadi gimana kita melihatnya gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Emang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dhani? Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama, ya, harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan teks, enggak, dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar sejumlah uang. Tetap ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu, ya, untuk menagih sejumlah uang, ya kan? Yang jumlahnya besar gitu. Untuk setiap lagu yang saya bawakan.
Ketika itu konteksnya sebelum JIS ya, sebelum Jakarta International Jakarta Stadion. ya apa ya, main di stadion. Jadi memang saat itu ada pembicaraan atau hampir mengerucut kepada pembahasan soal sebenarnya lu maunya apa sih gitu kan. Cuma saat itu saya tanya ke manajemen saya, dia tidak ingin meneruskan ya, dia sudah mengerti bahwa ini semua melalui mekanisme LMKN. Saya sendiri teks kok. Ya. Dan ini melalui ya. Mekanisme LMKN dan aturan yang berlaku. Dan itu yang memang diatur oleh undang-undang hak cipta gitu ya Mas. Iya, tapi saya juga sebutkan ke Mas Dhani gitu kalau bahwa saya terbuka sebagai pribadi, kita sebagai teman untuk bicara dalam konteks pertemanan. Ya, itu ya. Saya ada catatannya gitu kan. Ya, ya. Artinya tidak semerta-merta tertutup, cuman memang kita ini belum ada kata sepakat gimana. Tapi sekali lagi aturan memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi dipidana. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana IO yang bersangkutan itu, IO itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna. Ya, gitu kan? Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya. Saya udah nggak tahu kapan, udah lama sekali. Dan itu selalu cantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Ya. Dan yang perlu publik tahu, Mas, dari undang-undang hak cipta gitu ya, kan dilarang nih. Padahal di undang-undang itu bentuknya seperti apa sih sebenarnya, Mas? Lu sebagai masyarakat kan harusnya memang dilindungi itu ya, boleh menggunakan hak ekonominya gitu ya. Terlepas lu dari lu penyanyi dewa atau tidak. Gimana kan? Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak, gitu kan. Setiap orang tuh boleh sebagai masyarakat, Mbak, dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, khususnya pasal 23, Anda bisa pasal 23 dulu, Ji. Pasal 87 ayat 23 ayat 5 ya. Saya lupa ayatnya. Yang jelas pasal 23 itu menyebutkan bahwa setiap orang ya bisa menggunakan lagu ciptaan ya dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar sejumlah royalti tarifnya udah kepada diatur. Pencipta melalui LMKN. Dan tarifnya udah diatur. Tarifnya sudah diatur melalui keputusan menteri. Jumlahnya adalah 2% dari performance right. Ya, 2% dari tiket yang terjual atau 2% ketika tidak ada tiket dari biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Itu ada kok dalam keputusan menteri tahun 2016 ya. 2016. Jadi tolong diteliti. Nah, seperti itulah konteks hukumnya. Jadi prinsipnya jangan kita mempersalahkan orang jika memang tidak ada aturan yang menyalahkan. Saya merasa saya tidak bersalah ya. Saya berpikir bukan merasa bahwa saya tidak bersalah gitu. Dan seharusnya langkah yang ditempuh Dhani idealnya seperti apa? Dia kan politisi juga nih. Ya, menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Ion yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi di sini, saya juga tidak akan membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin satu atau dua yang saya ciptakan gitu. Yang diciptain itu judulnya apa? Cemburu. Ya kan menciptakan bareng Dhani, kan Dhani bikin liriknya, saya bikin nadanya. Jadi saya kira nggak masalah karena satu lagu yang saya bawakan itu tidak merupakan kompetisi dengan Dewa gitu. Artinya Dewa yang sebesar itu dengan penonton yang bisa 70.000 orang kok bisa saya saingi bagaimana gitu. Saya udah cukup kenyang dengan manggung di 70.000 di puluhan ribu orang. Terakhir memang luar biasa 70.000. Artinya saya ini dalam karir saya sudah beruntung punya pengalaman seperti itu. Dan terus terang saya merasa puas untuk main di kalangan penggemar saya sendiri yang mencintai karya saya dan
datang ke konser saya, mungkin mereka suka dengerin lagu Dewa paling 1 atau 2. Dan saya nggak merasa bahwa itu merugikan Dewa apabila saya tuh melakukan ini dalam konteks aturan yang sudah ada, pembayaran royalti melalui LMKN. Thank you aja, gua tahan dulu sebentar, gua ke Mas Panji.